Shalom, puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Bapak harap kabar kalian dalam keadaan baik ya, baik Lilis maupun Nadia. Ya, kita akan memulai kegiatan belajar kita ya. Namun sebelum masuk untuk kita belajar, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan boleh bersama-sama hari ini belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dan juga hamba dalam menyampaikan dan juga yang mendengarkan, agar kami benar-benar semuanya dapat mendapatkan kebenaran dari firman-Mu, untuk kami mendapat pengetahuan yang memperlengkapi kami sebagai pengikut Kristus. Mohon tuntunan pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami khususnya anak-anak-Mu Tuhan semakin hari semakin cerdas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa apabila ada anak-anak yang dalam keadaan sakit, kurang enak badan, ataupun juga dalam keadaan memiliki masalah, Bapa Engkau Allah yang menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita angkat satu pujian dulu ya. Nanti kalian bisa belajar dari lagu ini ya, coba-coba diikutin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Buat pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan belajar kita ya. Kita masuk pada bab yang ketiga ya. Kalau kalian lihat pada buku kalian, itu kalian bisa lihat di tepatnya halaman 31 ya. Kalau kalian buka buku elektronik kalian di handphone kalian masing-masing. Nah, di sana diberikan judul Menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Nah, untuk bahan Alkitabnya kalian bisa buka dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 13, Hakim-Hakim 13 pasal 13 ya sampai 16, Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 7, Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46, Lukas 10 ayat 30 sampai ayat 37. Nah, intinya kalian bisa buka ya di halaman yang tadi sudah Bapak sebutkan tadi. Jadi kalian bisa buka di sana, bagaimana kalian bisa tahu ya bahwa buku yang kita pelajari ini berbicara tentang bagaimana menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Nah, tentu ya, kalau kita lihat mengenai bacaan yang ada di sini tentang Adam dan Hawa ya, yang dilarang untuk memakan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Nah, tapi kan kalian tahu ya bahwa endingnya Adam dan Hawa yang memakan buah itu dan mereka tidak taat. Nah, maka daripada itu Tuhan marah ya, sehingga bahkan perempuan dan laki-laki ini atau Adam dan Hawa ini saling menyalahkan satu dengan yang lain. Jadi apa yang kita temukan dari kisah tersebut? Jadi ketika seseorang menolak ya untuk bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan, dan sebaliknya malah saling menyalahkan pihak lain dan melemparkan tanggung jawab dari dirinya sendiri kepada yang lain, akibatnya apa? Hubungan itu rusak ya. Manusia dengan Tuhan dan penciptanya dan bahkan dengan sesamanya rusak. Nah, bukan hanya kisah itu saja, tapi kita juga bisa melihat apa yang dialami oleh seorang Simpson. Ya,
Jadi dalam buku itu kalian bisa lihat ya gambar 3.1, Simpson sedang bergelut dengan singa. Ya, bergelut itu maksudnya berkelahi. Kalau kalian pernah dengar cerita tentang Simpson ini, ceritanya cukup menarik ya. Kenapa? Karena ceritanya membahas tentang bagaimana seorang Simpson yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan, ya sebuah kekuatan yang luar biasa. Kan seekor singa pun kalah ya dengan dia. Karena apa? Simpson diberikan kekuatan atau kuasa untuk sanggup mengalahkan hewan-hewan, atau dia diberikan tenaga yang besar ya untuk melakukan segala sesuatu yang ya tidak normal ya. Kalau misalnya seseorang yang memiliki tenaga yang biasa-biasa saja, tidak mungkin ya bisa mengalahkan singa. Dia harus memerlukan alat. Namun karena Simpson diberikan kuasa oleh Tuhan dan diberikan tanggung jawab sebagai hakim Israel pada saat itu, ya dia melakukan berbagai hal ya yang sepertinya dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan merasa bahwa kekuatannya itu adalah sesuatu yang dapat ia sombongkan. Sehingga apa yang terjadi? Ya, dia mengalami kejatuhan ya. Tepatnya pada saat itu dia bertemu dengan Delilah, yang seorang perempuan Filistin. Memang cantik, tapi bukan kecantikannya yang seharusnya diperhatikan oleh Simpson, tapi adalah hati ya. Karena Simpson melakukan kesalahan dengan menjalin hubungan dengan perempuan yang tidak mempercayai Tuhan, yang tidak mau ya mempercayai Tuhan Allah pada saat itu. Sehingga Simpson tergila-gila dengan perempuan ini. Dan akhirnya perempuan itu mengetahui apa titik kelemahan Simpson. Singkat cerita, Simpson akhirnya kalah dengan bangsa Filistin, sehingga orang-orang Israel tidak bisa lagi dilindungi. Boro-boro jadi hakim, boro-boro jadi pelindung. Yang ada Simpson yang terperdaya oleh orang-orang Filistin dan bahkan menjadi bahan tertawa. Nah, ya, jadi dari dua kasus ini kalian bisa belajar ya bahwa betapa pentingnya tanggung jawab. Bagaimana kalian ya sebagai seorang pelajar memiliki tanggung jawab yang benar dan tepat. Nah, sekarang apa sih arti tanggung jawab? Itu bisa kalian lihat di halaman 33 ya. Di situ dijelaskan bahwa arti tanggung jawab ya di dalam bahasa Inggris dikatakan adalah responsibility ya, responsibility yang diterjemahkan dari dua kata response dan ability, yang masing-masing berarti jawaban dan kemampuan. Jadi sini kita bisa melihat ada kesamaan makna responsibility dengan tanggung jawab dalam bahasa Indonesia, yaitu sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Nah, bagaimana kalian menyikapi atau apakah kalian sudah memiliki tanggung jawab itu? Siapa tahu selama ini kalian sudah melakukannya tapi kalian tidak sadar bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab. Ya, di sana dikatakan bahwa ada banyak sekali orang-orang yang melemparkan tanggung jawabnya. Nah, jadi ini penting sekali kalian ketahui ya bahwa tanggung jawab dan kedewasaan itu berhubungan erat. Artinya kalian bisa ya usia kalian mulai bertambah terus ya. Usia kalian bisa masuk dikategorikan sebagai orang yang cukup matang. Tapi tanggung jawab kalian atau kedewasaan kalian secara berpikir, sikap, psikologi kalian ya, itu bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, bagaimana kalian dapat menghubungkan antara tanggung jawab dan kedewasaan dengan baik? Yaitu dengan mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang diberikan bagi kalian, baik kecil maupun sampai yang paling besar. Karena setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar ya, yang bernama keluarga ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa dalam keluarga kalian ya, kalian pasti diberikan tanggung jawab. Apalagi kalian sebagai orang Kristen sudah tentu ya
terpanggil untuk menyumbangkan peranan untuk membangun keluarga, gereja, dan masyarakat. Sumbangan ini ya tentu sebanding dengan tingkat usia, kedewasaan, dan kemampuan kalian masing-masing. Kalau masih kecil, kalian biasanya lebih banyak menerima bantuan. Kalau sudah besar, kalian akan lebih banyak dituntut. Ya, seperti itu memang. Jadi jangan heran kalau misalnya semakin kalian dewasa, harapan orang tua kepada kalian itu semakin besar. Ya, jadi ini ya yang harus kalian ketahui. Bagaimana kalian dapat membawa kehidupan kalian sebagai seorang pelajar untuk terus bertanggung jawab? Nah, salah satu contohnya adalah seperti sekarang kalian sedang belajar online. Ya, Bapak nggak lihat kalian apakah kalian mau belajar dengan serius, apakah kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Bapak nggak tahu. Ya, yang tahu cuma Tuhan dan kalian sendiri. Namun, tanggung jawab dan kedewasaan kalian harus kalian tunjukkan di sini. Jadi kalian bisa melakukan hal yang benar dan tepat yang memang harus kalian lakukan sebagai seorang pelajar. Bagaimana caranya? Belajar dengan sungguh-sungguh. Pada saat kalian diberikan tugas, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan jangan sampai lalai atau waktunya sampai habis. Ya, sampai ditutup dulu Google Classroom-nya, baru kalian berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Dan ini kan jangan sampai terjadi. Tapi kalian harus benar-benar sungguh-sungguh untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada kalian. Bapak tahu ya, walaupun banyak tugas yang kalian dapatkan dari guru-guru mata pelajaran yang ada, tapi itu jangan membuat kalian patah semangat. Kalian harusnya bersemangat karena kalian masih muda. Kalian bisa melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa dengan memulai bertanggung jawab. Nah, di sini ya, Bapak akan mencoba menstimulus kalian ya di halaman 36, yaitu berbicara tentang kisah Nehemia. Nah, Bapak minta nanti kalian ya dalam respon kalian atas pelajaran ini, kalian boleh memberikan satu pertanyaan buat Bapak ya, satu pertanyaan buat Bapak, satu saja. Dan tolong ceritakan yang kedua ya. Yang pertama tadi berikan pertanyaan buat Bapak mengenai materi ini. Yang kedua, kalian memberikan pendapat tentang bagaimana Nehemia ya, yang dia memiliki tanggung jawab untuk apa? Ya, dia memiliki tanggung jawab yang tinggi. Apa sih yang dia lakukan sehingga Nehemia diangkat dalam cerita ini atau di dalam Alkitab? Jadi ada dua hal ya. Yang pertama, silahkan kalian bertanya kepada Bapak. Pertanyaannya berhubungan dengan materi ini. Yang kedua, apa yang dilakukan Nehemia di sana? Ceritakan kembali. Ya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak minta dari kalian untuk kalian pelajari pada materi ini. Bapak tunggu jawaban kalian di Classroom ya, dengan cara kalian membuat rekaman suara kalian dan kalian upload di Google Classroom. Atau juga bisa menuliskannya dengan cara mengetik ya di Google Dokumen, atau juga bisa dengan memberikan komentar ya, artinya kalian mengetik komentar di sana jawabannya. Jadi ada dua hal ya tadi ya, pertanyaan dan memberikan atau menceritakan kembali tentang Nehemia ini. Ya, oke, untuk saat ini kita tutup pelajaran kita dengan doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan bila hari ini kami telah belajar bagaimana kami harus memiliki tanggung jawab dan juga kedewasaan sebagai seorang pelajar. Bapak, Engkau berkati anak-anak ini agar mereka dengan sungguh hati, dengan kesungguhan melakukannya dengan penuh tanggung jawab, agar tidak hanya menjadi pelajaran tapi juga menjadi sesuatu yang dapat dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat firman-Mu. Amin. Oke, sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.